Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tersiksa oleh Selingkuhan Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Loh, bukannya semalam Bu Mela habis dikunjungi sama suaminya ya? Terus ditinggal lagi? Saya lihat dulu Bu, di saat ibu menangis seperti bayi, ujar Winda sambil tersenyum meledek. Siapa yang nangis? Kamu salah lihat kali. Lain kali kalau tidak tahu kejadiannya jangan ngomong. Satu lagi, jangan kepo sama urusan orang. Setelah mengatakan itu, Mela langsung mengurungkan niatnya untuk berbelanja. Bu Mela mau kemana? Kok malah pulang lagi? Malu ya Bu? Tanya Winda sambil berteriak dan diiringi suara tawa dari ibu-ibu yang lain. Wajah Mela terlihat masam, bahkan umpatan demi umpatan terus keluar dari mulutnya. Dasar tetangga kepo. Gak menantu gak tetangganya, semuanya kurang ajar. Mela duduk di teras rumah dengan nafas terengah. Jingga yang hendak membuang sampah ke depan langsung tersenyum melihat wajah masam dari mertuanya. Kenapa Ma? Jangan murung seperti itu. Nanti dimasukin setan. Bagaimana kalau Mama suruh tukang untuk memperbaiki kaca jendela yang Mama rusak? Usul Jingga sambil menatap Mela dengan senyuman. Mela langsung menatap Jingga yang saat ini berdiri di sampingnya. Tidak akan. Aku tidak mau menggantinya. Salah sendiri kenapa malah mengunciku di luar. Tidak bisa. Mama yang sudah merusaknya dan Mama juga yang harus menggantinya. Kalau Mama tidak mau, aku akan lapor ke polisi. Ancam Jingga dengan wajah datarnya. Rahang Mela mengeras. Kamu dasar yang menantu durhaka, Jingga. Aku akan laporkan kelakuan kamu kepada Rudi. Silakan, aku tidak takut. Aku akan membawa polisi ke sini jika Mama tidak mau ganti rugi. Jangan. Awas ya kalau kamu berani membawa polisi ke sini lagi. Lagi pula Mama tidak punya uang. Kamu minta sana mas suami kamu. Aku tidak percaya jika Mama tidak punya uang. Itu di telinga Mama ada perhiasan mahal. Itu juga di leher. Bisalah dijual buat ganti rugi. Enak saja, tidak ada. Awas, aku mau masuk. Enak saja. Dia pikir aku takut sama gertakannya. Enggak ya. Sorry aja. Gumam Mela sambil memainkan kalung di lehernya. Dan bek. Aduh, sakit. Kalau jalan-jalan itu, lihat dong. Masa main tabrak aja? Sakit tahu. Aduh, sakit ya, kasihan. Tapi sayangnya aku tidak peduli. Gina berlalu begitu saja. Di saat Jingga hendak masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Tentu saja Jingga langsung membalikkan tubuhnya. Jingga, tunggu dulu, teriak orang itu. Jingga mengerutkan keningnya karena dia begitu mengenal laki-laki yang saat ini sedang berjalan ke arahnya. Bahkan dia tidak seorang diri. Iya, kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Jingga dengan ramah. Meskipun di dalam hatinya mengutuk mereka yang saat ini menatapnya dengan nakal. Padahal saat ini Jingga sudah berpakaian tertutup. Tentu saja. Kami datang ke sini ingin menagih hutang Rudi. Kami ingin menagih hutang Rudi yang sudah menumpuk. Tunggu dulu. Kenapa kalian menagih ke saya? Kalian kan tahu kalau saya itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan oleh suami saya. Tapi dia bilang, kami harus menagih hutang kepadamu karena kamu yang memiliki uang. Jadi sekarang kami harap bayar hutang Rudi. Tunggu dulu ya. Pastinya ada kekeliruan. Memang Rudi hutang apa hingga sampai kalian menagih seperti ini? Hutang uang? Iya, maksudnya berapa? 10 juta? Hah? Enggak mungkin. Uang sebesar itu untuk apa dia pinjam kepada kalian? Ya untuk berjudi lah. Sudah jangan banyak tanya. Bayar hutangnya. Kalau kamu tidak mau bayar, jangan serahkan kami. Jika
jika kami membawa barang-barang yang ada di rumah ini buat penggantinya. Enak saja kalian. Kalian mau membawa barang-barang di rumah keponakan saya? Silakan kalau kalian berani. Yang ada nanti kalian akan mendekam di penjara atas tuduhan pencurian. Kalian mau? Makanya bayar utangnya, biar kami tidak mau mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah ini. Tidak bisa. Kalian tagih sana sama orangnya. Ngapain kalian lagi ke istrinya? Istrinya itu sudah tidak dinafkahi. Selama ini yang digunakan Rudy untuk berjudi pun itu adalah uang pribadi milik istrinya. Kalian tidak malu ya? Kerjanya cuma judi dan minum-minuman. Itu bukan urusan kamu. Kami hanya menagih. Dan kami harus masuk, harus mengambil barang-barang sebelum kami pergi dari sini. Tidak bisa. Kalian yang harus pergi dari sini sebelum saya berteriak. Saya akan berteriak dan meneriaki kalian kalau kalian ini perampok. Biar kalian dipukuli oleh warga sini. Baiklah. Kali ini saya akan pergi, tapi nanti malam saya akan kembali lagi. Gila suami kamu, Jingga. Apa-apaan dia? Kenapa dia berhutang uang dan menyuruh mereka untuk menagihnya kepada kamu? Rudy itu tidak punya otak. Ya sudah, Jingga. Lebih baik kamu ajukan perceraian saja biar Bibi yang membantu kamu. Iya, Bi. Aku pikir aku juga sudah tidak kuat. Sambil kita ajukan perceraian, aku ingin bermain sebentar sama mereka. Aku akan membalas rasa sakit ini. Rasa sakit yang selama ini aku tahan karena pengkhianatan dan juga kezoliman dari suamiku. Bibi mau kan membantu aku untuk membalaskan semua rasa sakitku? Gina menganggukkan kepalanya. Sore harinya Rudy kembali dengan keadaan mabuk. Dia berteriak memanggil nama Jingga beberapa kali dengan notasi yang kuat. Jingga, di mana kamu? Dasar istri durhaka. Jingga, apa-apaan kamu? Kenapa kamu tidak mau membayar utangku? Jingga, keluar kamu. Aku tahu kalau kamu ada di rumah. Rudy menendang pintu kamar. Mas, kamu ini apa-apaan sih? Kalau pintunya rusak bagaimana? Sana kamu keluar dari kamar ini. Kenapa kamu datang-datang marah-marah? Kamu ya apa-apaan? Apa maksud kamu mengusir mereka? Harusnya itu sebagai istri kamu bisa membantu suami. Harusnya itu kau bayar utangku. Kamu tahu, aku habis dipukuli oleh mereka. Aku tidak mau tuh ya. Kamu harus bayar utang-utangku saat ini juga. Kalau tidak aku akan mengajar kamu. Memang benar ada luka lebam di wajahnya. Apa mas? Kamu mengancamku. Kamu mau membunuhku, silahkan. Itu artinya kau akan mendekam di penjara seumur hidup kamu. Aku tidak peduli. Aku sudah capek memiliki istri seperti kamu. Aku juga capek ya punya suami kayak kamu mas. Pemabuk, penjudi dan juga tidak bisa memenuhi hasrat sang istri. Harusnya itu kamu bersyukur. Istri mana yang kuat jika memiliki suami seperti kamu? Dan juga wanita mana yang mau menerima kamu apa adanya? Jadi aku minta saat ini kamu jatuhkan talak untukku saat itu juga. Karena besok aku akan mengajukan perceraian kita di pengadilan. Rudy yang mendengar itu tentu membulatkan matanya. Entah kenapa mendengar ucapan Jingga membuat amarah Rudy semakin besar. Dia langsung mencekik leher Jingga dengan kuat hingga membuat Jingga kesakitan bahkan kesusahan bernafas. Jingga memukul-mukul dada bidang suaminya agar cekikan itu terlepas. Karena suara kegaduhan di kamar itu terdengar jelas, Gina langsung keluar dari kamar. Dia terkejut saat melihat keponakannya sudah tergantung tangan suaminya sendiri. Gina mencari cara agar melepaskan Jingga dari cekikan Rudy. Dia melihat vas bunga yang ada di sana. Dengan cepat Gina memukul kepala Rudy menggunakan vas bunga hingga cekikan itu terlepas. Bi, tolong aku, Bi. Dia mau membunuhku. Kurang ajar ya. Kamu laki-laki setan kamu ya. Kamu sudah berani menyakiti keponakanku. Makan ini, makan. Gina memukul bahkan menendang Rudy dengan sekuat tenaga. Amarahnya begitu sangat memuncak melihat keadaan Jingga yang saat ini sedang terkulai lemas. Stop. Apa-apaan ini? Kamu mau membunuh anakku ya? Awas wanita gila. Kamu janda tua, janda gatal, lepaskan anakku. Mela mendorong tubuh Gina hingga membuat Gina menjauh dari Rudy. Bawa anak kamu itu sebelum aku mengajarnya. Apa yang kamu perbuat hingga sampai membuat anakku tidak sadarkan diri seperti ini, ha? Kalian berencana untuk membunuh Rudy? Iya. Aku akan laporkan ini kepada polisi. Kalian benar-benar kejam. Silakan saja. Karena anakmu sendiri yang lebih dulu mencekik keponakanku hingga sampai dia tidak bisa bernafas. Lihat ini. Lihat bekas cekikan ini. Ini akan menjadi tanda jika anakmu merencanakan pembunuhan untuk keponakanku. Hal itu membuat mata Mela membulat. Tidak mungkin Rudy melakukan hal itu. Kenapa tidak mungkin?
Ini buktinya bahwa anak kamu keluar dari kamar ini. Rasanya begitu muak melihat kalian berada di sini. Tunggu saja, sebentar lagi akan ada polisi datang menjemput anak kamu. Laras? Laras? Di mana kamu, Laras? Teriak Mela. Laras tergopoh berlari menghampiri ibunya. Padahal tadi dia baru saja hendak membuka kotak itu. Ya, Ma, ada apa sih? Bantu Mama. Kita bawa suami kamu ke kamar. Ini ada apa sih, Ma? Ini kenapa sih, Mas Rudi? Sudah, kamu jangan banyak tanya. Ayo bawa suami kamu. Jingga, kamu tidak apa-apa kan? Pasti ini sakit ya? Bibi tidak tahu bagaimana jika Bibi tidak ada di rumah ini. Iya, Bi. Jika saja Bibi tidak datang tepat waktu, mungkin aku sudah tidak ada di saat ini. Ya ampun, Jingga, apa kata Bibi sejak kemarin? Harusnya kamu segera mengusir mereka. Harusnya kamu segera melaporkan perceraian kamu ke pengadilan, agar kamu segera hidup tenang. Iya, Bi. Awalnya aku hanya ingin bermain-main sebentar dengan mereka. Tapi ternyata keamanan Jingga saat ini dalam bahaya. Apakah kamu akan melaporkan hal ini kepada polisi? Iya. Aku akan melaporkan kejadian ini. Lebih bagus begitu. Biar dia tahu rasa. Sedangkan di kamar Laras yang saat ini berada di gudang, Rudi dibaringkan dengan perlahan-lahan. Ma, ini ada apa? Kenapa dengan Mas Rudi? Sudah, kamu jangan banyak tanya. Kamu ambil air hangat, kita lap dulu tubuh suami kamu. Inilah darahnya mengalir terus sejak dari tadi kepalanya. Pasti ini akibat pukulan benda keras yang dilakukan wanita gila itu. Jadi Mas Rudi dianiaya sama mereka, Mah. Mah, ayo kita lapor ke polisi, Mah. Biar mereka berdua masuk ke penjara. Dan biar kita menguasai harta mereka berdua. Bukan. Suami kamu yang hampir membunuh Jingga. Kalau kamu melaporkan kasus ini ke polisi, yang ada nanti suami kamu yang masuk ke penjara. Kamu mau? Apa? Kok bisa sih Mas Rudi mau membunuh Jingga? Entahlah, Mama juga tidak tahu. Sudah, kamu diam di sini. Mama akan bicara kepada Jingga agar tidak melaporkan kasus pencobaan pembunuhan ini. Jika itu terjadi, habislah riwayat kita. Tidak ada lagi tempat kita untuk bernaung, kecuali kalau kamu punya rumah sendiri. Laras gelagapan mendengar hal itu. Jika Rudi di penjara, sia-sia dia menikah dengan Rudi. Sudah kenikmatan batin dia tidak dapatkan, malah wajahnya yang saat ini rusak dan juga kegaduhan yang terus terjadi. Tok tok tok. Mela mengetuk pintu kamar Jingga beberapa kali. Di saat ketukan ke-6 kali baru pintu itu terbuka. Ada apa, Mah? Jingga, biarkan Mama masuk ke dalam. Silakan. Mela membuang nafasnya dengan kasar. Ia menundukkan wajahnya dan memasang wajah memelas di hadapan Jingga. Mama tahu ini salah. Maafkan Rudi, Jingga. Jangan kamu laporkan masalah ini ke polisi. Rudi tadi dalam keadaan mabuk. Kamu harus paham itu. Mama mohon. Pinta Mela dengan air mata yang mengalir deras. Jingga terkejut melihat drama yang dilakukan oleh ibu mertuanya itu. Sebenarnya jika orang lain melihat air mata itu pasti merasa kasihan. Namun karena Jingga sudah tahu itu hanya alibi Mela. Berhentilah, Ma, jangan menangis. Nanti air mata Mama habis. Mama tidak akan berhenti sebelum kamu bilang kalau kamu tidak akan melaporkan Rudi ke polisi. Mama mohon. Apakah Mama harus bersujud di kaki kamu agar kamu merasa iba kepada Mama? Mama ini sudah tua. Mama melakukan semua ini karena Mama tidak mau kamu dan Rudi berpisah. Apalagi berpisah karena Rudi di penjara. Mama mohon. Baiklah. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Mama bawa pergi Rudi dan juga Laras dari sini. Aku tidak mau melihat kalian. Mama setuju? Apa kamu bilang? Kenapa harus itu? Kamu kan tahu sendiri hanya rumah ini yang Mama punya. Maksud Mama, rumah yang bisa Mama tumpangi. Jika kamu mengusir kami harus tinggal di mana? Ya terserah. Mama mau tinggal di mana juga itu terserah Mama. Toh rumah Mama belum dijual kan? Kenapa kalian tidak tinggal di sana saja? Oh, atau tinggal di rumah Laras. Coba saja Mama cari tahu apakah Laras punya rumah atau tidak. Mela langsung terdiam. Apakah kamu tidak bisa menimbang-nimbang lagi keputusan kamu itu, Jingga? Apakah kamu sudah tidak cinta lagi kepada anak Mama?
apakah kamu sudah punya pengganti Rudy? Iya. Aku sudah tidak cinta. Cinta yang aku miliki sudah mati beberapa tahun lalu saat anak mama menikah dan membawa wanita lain masuk ke rumah ini. Dan aku pikir sudah cukup aku bertahan dengan Mas Rudy. Jadi mama pilih mana? Aku laporkan Mas Rudy ke kantor polisi malam ini juga, atau mama bawa mereka pergi dari sini? Satu lagi, Ma. Apakah mama tidak merasa sakit di saat bapak tidur dengan wanita lain? Apakah hati mama tidak perih di saat bapak bermesraan dengan wanita lain? Aku yakin itu tidak. Pasti mama menikah dengan bapak hanya karena harta. Iya kan? Bukannya menjawab, Mela langsung bangkit dan wajah yang memelas tadi berubah menjadi amarah. Kamu benar-benar serakah, Jingga. Jangan sampai Tuhan mengutuk kamu. Pantas saja kamu ditakdirkan mandul, karena tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali di hati kamu. Tadi saja wajahnya memelas, sekarang wajahnya sudah seperti nenek lampir. Benar-benar pintar berakting ibu mertuaku ini. Gumam Jingga sambil menatap punggung Mela yang menjauh dari sana. Menatap maksudnya. Pintu kamar gudang dibuka dengan keras hingga menimbulkan suara yang cukup nyaring. Ya ampun, Ma. Bisa tidak sih buka pintunya pelan-pelan? Kenapa harus seperti itu sih? Sudah diam. Kita harus pergi dari sini. Loh, kok pergi sih, Ma? Iya. Itu syarat yang diajukan oleh Jingga. Kita harus pergi dari sini. Kalau enggak ya suami kamu akan dilaporkan ke polisi saat ini juga. Enggak bisa gitu dong, Ma. Bagaimana dengan aku? Aku nggak mau kalau harus pergi dari sini. Kenapa dengan kamu? Hah? Bukannya kamu sudah tahu jika rumah ini adalah milik Jingga? Iya, maksud aku kita akan tinggal di mana, Ma? Ya di rumah kamu lah. Kamu punya rumah kan? Apa? Rumah aku? Tidak, Ma. Aku tidak punya rumah. Jujur aku menikah dengan Mas Rudy hanya karena ingin memperbaiki ekonomi. Tapi ternyata salah. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Sudah, Ma. Jangan dipermasalahkan apa yang aku ucapkan. Bagaimana kalau kita tunggu Mas Rudy dibangun dulu? Biarkan dia yang selesaikan masalahnya. Emangnya Mama mau pergi tanpa membawa sepeser pun uang? Mama kan tahu kalau harta warisan Jingga itu banyak. Aku juga menikah dengan Mas Rudy karena tahu istrinya banyak uang dan juga dia anak dari orang kota. Sudahlah. Saat ini kamu jangan memikirkan harta. Lihatlah wajah kamu saja ini saat ini sudah rusak. Jika kamu berpisah dengan Rudy, siapa yang mau dengan kamu? Hah? Sedangkan muka kamu saja sudah rusak. Entah itu bisa sembuh atau tidak. Laras membulatkan matanya dengan sempurna setelah mendengar ucapan ibu mertuanya itu. Di saat perdebatan, tiba-tiba Rudy membuka mata. Meskipun rasanya kepalanya hampir pecah akibat minuman yang dia konsumsi dan juga pukulan yang dilakukan oleh Gina. Mama, kenapa kalian malah bertengkar sih? Sudah diam, kepalaku hampir pecah ini. Tolong ambilkan aku air minum. Tenggorokanku seperti kemarau. Sakit sekali. Pinta Rudy dengan suara serak. Mela yang mendengar itu langsung melirik ke arah Laras. Dengan cepat Laras pergi untuk mengambil air minum. Di saat Laras baru kembali ke kamar, dia terkejut di saat melihat suaminya tidak ada di kamar. Loh, kok Mas Rudy gak ada sih? Mama juga kemana ya? Apa jangan-jangan mereka pergi ke kamar Jingga lagi? Aku harus ke sana. Jingga, buka pintunya. Mas mau bicara sama kamu. Jingga, maafkan Mas jika Mas tadi hampir menyakiti kamu. Bukannya hampir menyakiti, tapi sudah menyakiti kamu dan hampir membuat kamu meninggal. Maafkan Mas. Tolong buka. Ayo kita bicara baik-baik. Pinta Rudy sambil mengetuk pintu kamar istri pertamanya dengan pelan. Iya Jingga, tolong buka pintu kamarnya. Kasihan Rudy. Dia saat ini terluka. Dia ingin berbicara kepada kamu. Mama tahu kamu adalah istri yang baik. Mama tahu hati kamu mau lembut dan juga maaf. Tolong buka pintunya sayang. Mama dan juga Rudy akan melakukan apapun asalkan kamu mau memaafkan kami berdua. Ucap Mela sambil mendelikan matanya. Ini unik banget sih si Mela. Bayangkan aja kalian punya mertua kayak gitu. Pecah dunia. Rudy langsung menatap mamanya dengan tajam. Di saat melihat bola mata mamanya berputar. Jangan ganggu keponakanku. Karena saat ini dia sedang istirahat. Pergilah. Bukannya Jingga sudah mengusir kalian dari sini?
Tanya Gina sambil menyandarkan tubuhnya di daun pintu. Laras yang saat ini berada di dekat Gina tentu mengepalkan tangannya. Matanya menatap benda yang tidak jauh dari sana. Dia pikir kenapa dia tidak melenyapkan Gina saat ini, karena Gina adalah pengganggu. Sapu itu diarahkan ke arah Gina. Dengan kuat Laras menggenggamnya. Ia sudah berniat akan menghabisi Gina saat ini juga. Entah apa yang merasuki Laras sehingga bisa memiliki pemikiran seperti itu. Kamu mau apa? Kamu pikir aku tidak lihat kalau kamu mau memukulku? Jangan terlalu berani, Laras. Aku bisa membuat kamu menderita lebih dari ini, karena kamu hanya tahu aku adalah bibit dari madumu, tapi kamu tidak tahu siapa aku. Gina mencengkeram rambut Laras dengan kuat. Wajah Laras menegang dan dia meris kesakitan. Lepaskan! Harusnya itu kamu mati saja sama keponakan kamu itu, biar kami bisa hidup tenang. Laras, apa-apaan kamu? Kamu tidak lihat jika suami kamu sedang membujuk kakak madu kamu? Harusnya kamu diam, bukan malah membuat ulah. Dasar menantu tidak berguna, cerca Mela dengan tatapan sinis. Gina tersenyum miring mendengar itu. Dia langsung mendorong kepala Laras dengan kuat hingga membuat Laras terbentur. Tok tok tok. Jingga, Mas tahu kamu pasti mendengar Mas kan? Ayo sayang, kita bicara. Mas tahu masalah. Mas akan melakukan apapun asal kamu mau memaafkan aku. Bujuk Rudi sambil meletakkan kepalanya di daun pintu. Basi Rudi, kamu itu harus segera pergi dari sini. Oh tapi nanti dulu, aku ingin mengenalkan seseorang kepada kamu. Sayang kan jika mereka datang dari jauh tapi tidak bertemu dengan kamu? Bi, stop ya. Aku tahu kamu itu keluarganya Jingga, tapi yang lebih berhak atas Jingga itu aku. Jadi lebih baik Bibi pergi dari rumah ini, karena kedatangan Bibi kesini membuat semuanya hancur. Rumah tangga kamu hancur itu ya karena ulah kamu sendiri, Rudi. Asal kamu tahu ya, istri buruk rupa kamu yang satu ini mengguna-gunai kamu pakai pelet. Buktinya saja kemarin-kemarin kamu tergila-gilakan sama dia, hingga sampai kamu meminta dia untuk bertahan dengan kamu yang tidak sempurna ini. Wajah Laras menegang, Rudi pun sama. Dia tidak percaya jika Gina bisa mengetahui kelemahannya. Bibi tahu dari mana soal kelainan yang aku miliki, Bi? Gina baru saja hendak menjawab, tetapi pintu kamar Jingga terbuka dan menampakkan Jingga yang terlihat sedikit pucat. Sayang, kamu akhirnya mau membuka pintu kamar ini. Ayo kita bicara. Bi, apa katamu kita sudah datang? Tanya Jingga sambil menutup pintu kamarnya dan melewati Rudi serta Mela begitu saja. Oh, mereka. Mungkin sebentar lagi. Jingga, tamu apa yang kamu maksud? Jangan bilang jika itu polisi. Jingga, Mas tahu masalah, tapi Mas mohon, kasih Mas kesempatan sekali lagi. Mas janji akan berubah. Mas janji, Jingga. Rudi menjatuhkan tubuhnya di hadapan Jingga. Tentu saja Jingga terperanjat dan memundurkan langkahnya. Mas tahu dengan cara Mas berjudi dan sering menikah itu membuat kamu sakit. Mas pikir selama ini kamu diam itu karena kamu tidak keberatan. Maafkan Mas Jingga. Ayo kita mulai kehidupan baru kita. Loh Mas, kok kamu malah berbicara seperti itu sih? Jika kamu mau memulai kehidupan yang baru, kamu harus ajak aku lah. Aku juga istri kamu. Ucap Laras tidak terima sambil mengepalkan tangannya. Diam Laras. Aku sadar jika hanya Jingga yang bisa mengerti aku. Iya Jingga, Mama juga sadar jika Mama selama ini salah. Maafkan kami. Dan Mama mohon jangan usir kami atau melaporkan Rudi ke polisi. Mau ditaruh di mana wajah Mama, nak? Kamu satu-satunya menantu Mama yang baik. Mas bangun. Kamu dan Mama kamu ini kenapa sih? Biarkan saja jika memang dia mengusir kita. Kita masih bisa hidup. Tahu jika nanti kalian bercerai, itu akan dipastikan harta gono gini akan dibagi. Jadi untuk apa kalian melakukan ini? Tidak Laras. Mas tidak akan menceraikan Jingga. Mas sadar jika Jingga adalah segalanya buat Mas. Sudahlah Mas. Kamu mau bersandiwara bagaimanapun aku tidak akan percaya. Aku tahu kamu melakukan kebohongan ini karena agar aku bisa membayar hutang kamu kan. Karena kamu takut nanti hutang itu membengkak. Dan aku tahu kamu pasti memiliki rencana tersembunyi dengan ibu kamu. Sudah cukup selama ini aku bersabar menghadapi sikap kamu yang tidak bisa menghargai aku Mas. Tidak. Itu tidak benar. Aku tidak merencanakan apapun, ya kan, Ma?
Kami benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku dan berikan kesempatan satu kali lagi. Aku mohon Jingga. Aku tahu kamu pasti masih mencintai aku kan? Iya kan? Sudah mas. Yang ada nanti kamu akan kelelahan karena terlalu lama berakting seperti ini. Sebentar lagi tamu yang akan ku persembahkan untuk kamu akan datang. Jadi bersiaplah. Jingga tersenyum, namun senyuman itu mengisyaratkan sesuatu. Benar saja. Beberapa detik kemudian suara pintu rumah Jingga diketuk. Wajah ketiga orang itu tentu menegang. Rudy langsung bangkit dan langsung mencengkram tangan Jingga agar Jingga tidak membukakan pintu untuk orang yang ada di luar. Karena Rudy pikir jika orang itu adalah polisi. Enggak. Jangan lakukan itu mas, mohon Jingga. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Selamat sore. Apakah betul ini rumah Bu Jingga? Oh ya benar mas. Maaf ya, pasti perjalanannya jauh ya. Ayo silakan masuk. Kasian, anaknya pasti kelelahan. Jingga menatap anak kecil yang digendong oleh orang itu. Mungkin usianya baru 2 tahun. Iya Bu, tidak apa-apa. Biarkan saya dan anak saya di sini. Ah, tidak apa-apa. Ayo masuk. Di dalam banyak orang kok, dan juga ada ibu dari anak ini. Orang tersebut langsung berbinar. Apakah betul dia ada di sini? Iya ada. Makanya masnya ayo masuk. Jingga menuntun orang itu. Laras yang samar-samar mendengar suara yang sangat dia kenali tentu langsung membulatkan matanya. Dia hendak pergi dari sana, namun dengan cepat Gina menahannya. Mau kemana kamu Laras? Apakah kamu tidak mau melihat tamu yang datang? Ayo kita ke sana. Gina menarik tangan Laras. Lepaskan. Aku mau ke kamar mandi. Tidak bisa. Kamu harus bisa menemui tamu spesial itu. Tapi aku mau ke kamar mandi. Aku janji aku akan kembali. Gina menggeleng dan langsung menarik Laras untuk datang ke ruang tamu. Rudy yang mendengar suara laki-laki langsung mengintip di balik tembok. Ia bernafas dengan lega. Karena itu bukan polisi. Tubuhnya yang sejak tadi tegang kini berubah menjadi lemas. Siapa mereka, Ruth? Tidak tahu. Tapi yang pasti itu bukan polisi, mah. Ayo kita temui mereka. Jangan sampai jika laki-laki itu adalah laki-laki yang akan menggantikan posisiku. Aku tidak akan terima. Ayo. Kita temui Jingga. Enak saja dia berani mengundang laki-laki lain ke rumahnya. Ayo mas, silakan masuk. Duduk. Sebentar ya. Saya akan pergi ambil minum dulu. Sini dedek bayinya, biar saya taruh di kamar. Kasihan dia, pasti dia kelelahan. Jingga menatap anak itu dengan sangat senyum lembut. Tidak apa-apa bu, biarkan saja seperti ini. Oh ya bu, di mana ya dia? Sebentar lagi akan datang. Masnya tunggu aja. Laki-laki ini siapa Jingga? Kenapa dia membawa anak datang ke rumah ini? Jangan bilang kalau itu adalah anak kamu. Kamu ini gimana sih mas? Bagaimana mungkin dia anakku jika aku selama ini tidak hamil? Kan bisa saja dia itu adalah anak kamu dan laki-laki lain. Ya terus hamilnya gimana? Tahu bukankah selama ini kamu lihat kalau perutku selalu kecil? Bagaimana bisa aku hamil dan kapan aku melahirkan? Sudahlah mas, kamu jangan berbicara yang tidak-tidak. Yang jelas ini adalah anak kamu. Tapi bukan anakku. Maksud kamu apa? Laki-laki itu menatap Jingga dengan tatapan yang sulit diartikan. Ini silakan ambil lagi mas. Kasihan anaknya kalau misalkan kelamaan ditinggal ibunya. Lagian ibunya kenapa sih harus berkeliaran jauh-jauh? Ucap Gina sambil melipat kedua tangannya. Laki-laki itu langsung meletakkan anak yang ia bawa di sofa untuk ditidurkan. Wajah kamu kenapa Laras? Tanya laki-laki itu dan tentu saja Rudy langsung menatap ke arahnya. Laras, kamu mengenalnya? Tidak mas, aku tidak mengenalnya. Kamu siapa? Pergi sana. Loh, kenapa kamu tidak kenal dengan suami kamu sendiri? Kenapa dengan kamu dan apa yang terjadi? Kenapa wajah kamu sampai diperban seperti ini? Kamu sakit? Lalu kenapa kamu bisa ada di tengah-tengah keluarga ini? Jawab aku. Laras, jika kamu ada masalah dengan aku, kamu bicara baik-baik, bukan seperti ini. Ayo kita pulang. Kasihan anak kita Laras. Lihatlah, dia setiap hari terus menanyakan kamu. Ucapnya sambil mencoba menyentuh Laras. Rudy yang mendengar itu tentu terkejut. Apa? Dia suami kamu? Tidak mungkin. Laras itu mengaku kalau dia janda dan tidak punya anak. Bagaimana mungkin jika Anda adalah suami dari istri saya? Jadi kamu sudah menikah dengan laki-laki lain Laras?
Apa karena aku pekerja serabutan yang bisa membuat kamu seperti ini? Jingga dan juga Gina melihat hal itu merasa kasihan. Hanya karena mengincar suami orang dan berpikir jika menikah dengan suami orang kehidupan yang akannya layak, dia rela meninggalkan keluarganya bahkan anaknya yang masih kecil. Tidak, aku tidak kenal sama kamu ya. Mas, usir mereka, aku tidak kenal. Dia hanya mengaku-ngaku. Mas, tolong percaya sama aku. Kurang ajar kamu, Laras. Kamu berani membohongi aku. Pergi dari sini. Kembali bersama keluargamu. Aku akan kembali kepada istriku, ujar Rudy penuh dengan amarah. Laras menggelengkan kepalanya. Dia tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Rudy. Bagaimana tidak? Misinya belum selesai dan saat ini keadaannya bahkan sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana dia akan kembali kepada suami itu? Kembalilah. Aku akan maafkan kamu. Lihatlah anak kita. Dia masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Aku akan menyampingkan rasa amarahku kepada kamu asalkan kamu mau bersamaku lagi, merawat anak kita bersama-sama. Perintah laki-laki itu dengan begitu sangat lembut. Tidak, tidak mau. Aku tidak mau hidup susah lagi. Aku tidak mau kembali kepada kamu. Sudah cukup selama ini aku hidup susah dan aku ingin hidup bahagia. Laras langsung pergi dari sana tanpa menghiraukan teriakan dari Rudy dan juga suaminya. Maaf mas, mas ini dari desa sebelah ya? Kalau boleh saya tahu sejak kapan Laras pergi dari rumah? Tanya Gina sambil menggenggam tangan keponakannya. Sedangkan Mela saat ini dia terdiam dan dia juga bingung harus melakukan apa. Dia hanya bisa mengelus punggung anaknya karena bagaimanapun pasti hal ini membuat Rudy shock. 4 bulan yang lalu kami cekcok karena saya adalah pekerja serabutan. Dia menuntut saya untuk mencari pekerjaan yang lebih layak agar kami bisa hidup lebih baik lagi. Saya sudah berusaha, namun yang saya berikan selalu saja kurang. Akhirnya hari itu pertengkaran hebat terjadi, dan Laras memilih pergi meninggalkan saya dan juga anak saya. Saya tidak menyangka jika dia malah pergi ke desa ini dan menikah dengan suami ibu. Saya minta maaf karena kehadiran istri saya membuat rumah tangga ibu terguncang, ucap laki-laki itu dengan begitu sangat ramah dan juga sedih. Tidak apa-apa mas. Lagi pula sebelum istri mas atau adik madu saya itu datang, memang keluarga saya sudah berantakan. Suami saya itu sering menikah, dan istri mas itu adalah istri ke-8 suami saya. Jadi saya tidak apa-apa kok. Setelah ini saya harap mas bisa kembali lagi bersama Laras dan bisa membesarkan anak kalian bersama-sama. Baiklah. Saya terima kasih ya Bu, karena sudah memberitahukan di mana Laras berada. Meskipun saat ini wanita itu kembali pergi, yang jelas saya sudah lega karena bisa melihatnya dia baik-baik saja. Jingga menganggukkan kepalanya. Oh ya mas, sebentar ya. Saya mau ngambil sesuatu dulu. Bisa kan tunggu saya sebentar? Laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Mata Rudy terus mengikuti langkah Jingga hingga membuat Jingga keluar kembali dari kamarnya. Mas, ini ambil. Anggap saja ini sebagai ganti uang yang sudah mas keluarkan untuk datang ke sini. Maaf ya, jika saya tidak bisa memberikan yang lebih. Tapi saya harap ini bisa untuk membantu mas sedikit saja. Jingga menyerahkan amplop berwarna coklat ke arah tangan laki-laki itu. Tidak Bu, saya tidak bisa menerimanya. Saya ini ikhlas datang ke sini karena saya ingin melihat keadaan istri saya. Saya bahkan yang harusnya memberikan sesuatu kepada ibu. Tapi sayang saya tidak mempunyai apapun. Jadi maafkan saya. Tidak usah mas, tidak usah menolak. Ambil ini. Pasti di jalanan nanti anaknya bangun dan merasa lapar. Belilah sesuatu untuk mas dan anaknya. Saya tahu pasti mas tidak punya uang kan? Uang untuk ongkos pulang. Pasti tadi sudah habis untuk ongkos ke sini. Karena saya menyuruh mas datang ke sini secara mendadak. Maafkan saya mas. Saya mohon terima uang ini sebagai tanda terima kasih saya dan juga tanda maaf saya. Karena saya tidak bisa menjaga istri mas dengan baik, bahkan membuat wajahnya terluka. Jingga meletakkan uang itu dan menggenggamkannya di tangan suami Laras. Lelaki itu menatap Jingga dengan dalam dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih ya Bu. Laki-laki itu berpamitan dan pergi sambil menggendong anak semata wayangnya. Jingga merasa miris melihat hal itu.
Kok kamu kasih uang sih sama dia? Dia kan orang asing. Kenapa kamu kasih uang begitu banyak? Bahkan mama lihat tadi uangnya cukup tebal. Berapa uang yang kamu berikan kepada laki-laki itu? Apa jangan-jangan kamu punya perasaan ya sama dia? Kenapa sih, Mah? Ngebantu sesama manusia itu tidak salah kan? Kamu lihat sendiri bagaimana kondisi dia. Dia begitu sangat membutuhkan. Jadi kalau kita punya, kenapa kita tidak membantunya? Alah, jangan sok baik kamu. Lebih baik uang itu kamu berikan kepada mama daripada kamu memberikannya kepada orang lain. Nanti keenakan dia. Bukan orang lain, Mah. Dia suami dari menantu mama sendiri. Dan untuk kamu, Mas, aku harap kamu bisa melepas Laras. Kasihan anaknya. Kamu tidak melihat tadi anaknya masih membutuhkan sosok seorang ibu. Jadi aku harap kamu bisa menyuruh wanitamu itu pulang ke rumahnya. Rumah yang sesungguhnya. Jingga langsung pergi melewati suaminya dengan langkah lebar. Rudy yang mendengar itu tentunya hanya terdiam. Sedangkan Gina, dia membuang nafasnya dengan perasaan lega dan menyusul keponakannya. Kamu bagaimana sih, Rudy? Bagaimana bisa kamu menikah dengan istri orang lain? Kalau seperti ini kan hanya bikin malu mama. Sama janda gadal itu lagi. Lihatlah tadi, tatapannya begitu sangat menjijikan. Dia menatap meledek mama. Kamu ini bagaimana sih? Sudah diam. Pusing kepalaku. Aku juga tidak percaya jika Laras adalah istri orang. Karena aku tahu jika Laras itu adalah janda dan anak yatim piatu. Lalu aku harus bagaimana, Ma? Ya tidak bagaimana-bagaimana. Wanita itu sudah pergi kan? Jadi kamu saat ini harus fokus kepada Jingga. Kamu harus ambil hati Jingga kembali. Dan kamu harus berobat. Kalau memang benar kamu itu saat ini sudah tidak bisa memenuhi syarat istri kamu. Mah, Mama kok malah bicara seperti itu sih? Ya kan Mama baru tahu kalau misalkan kamu itu loyo. Pantas saja selama ini pernikahan kamu tidak lama. Ternyata kamu loyo. Mama jangan keras-keras lah. Kalau tetangga kita mendengar bagaimana? Aku kan malu. Ya udah, yuk masuk. Di saat Mela dan juga Rudy baru masuk ke dalam, Jingga baru mengeluarkan tas besar milik suaminya dan juga ibu mertuanya. Lah, kok tasku dikeluarkan, Jingga? Kamu beneran mau mengusir Mas? Apa kamu tidak mau menimbang-nimbang keputusan kamu lagi, sayang? Mas mohon jangan usir, Mas. Mas hanya punya kamu. Apakah kamu tidak kasihan sama Mas dan juga Mama? Apakah kamu tidak sayang dengan kenangan-kenangan yang telah kita lalui bersama selama hampir 6 tahun ini? Kenapa, Mas? Apa yang kamu bilang tadi kasihan? Apa kamu kasihan dan memikirkan perasaan aku di saat kamu menikah dengan orang lain? Apakah kamu kasihan kepadaku di saat kamu tega menjual tanah milik orang tuaku tanpa sepengetahuanku dan menghamburkan uang itu untuk wanita lain? Apa kamu pernah memikirkan bagaimana aku di setiap malam selalu menangis karena perlakuan buruk kamu? Kamu pikir aku percaya, Mas, kalau kamu berubah? Tidak. Karena seorang pencuri dan seorang gila wanita itu tidak akan pernah yang namanya berubah dalam sekejap. Jadi pergi dari sini, Mas. Aku mohon sebelum aku bertindak kasar. Aku tidak mau mengotori tanganku. Sudah cukup aku bersabar dengan apa yang telah terjadi saat ini. Dengan lantang Jingga mengeluarkan unek-uneknya. Tiba-tiba Mela yang saat ini berdiri di samping Rudy langsung tidak sadarkan diri. Dan hal itu tentu saja membuat Rudy kalang kabut. Mama, ya ampun Mama. Jingga, tolong bantu Mama. Bawa masuk ke kamar. Tangan Mas masih sakit. Saya yang bantu Mas. Kasian Mama, pasti dia shock dengan apa yang saat ini terjadi. Tidak bisa. Kamu angkat saja sendiri. Kamu masih kuat kok, aku yakin. Dan aku juga yakin jika Mama kamu hanya berpura-pura pingsan agar tidak diusir dari rumah ini. Mau tidak mau, Rudy langsung menggendong Mela dan masukkannya ke dalam kamar yang selama ini dia tempati dengan Laras. Sedangkan Laras saat ini dia sedang berada di tempat yang menurutnya aman, yaitu rumah dukun yang selama ini dia tempati. Ki, aku mau laki-laki itu bertekuk lutut di hadapanku, Ki. Dan juga aku mau Aki melenyapkan kakak Madugo serta bibinya, karena mereka yang menghalangiku untuk mendapatkan semua harta yang mereka miliki. Dan lihat wajahku ini, semua ini mereka yang melakukannya. Balas rasa sakit ini, Ki. Pinta Laras dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu serius ingin melenyapkan mereka? Laras menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau seperti itu malam ini aku akan melakukannya. Tapi dengan satu syarat. Kamu sudah tahu kan syaratnya apa? Tanya lelaki tua yang sedang duduk di depan Laras sambil mengelus-ngelus tangan Laras. Iya, Ki. Aku tahu, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Lakukanlah. Dan aku akan diam dan menikmatinya saja. Dukun itu tersenyum dengan tatapan nakalnya.
Di benak Laras saat ini dia hanya ingin menguasai harta Jingga dan juga Gina dan membuat suaminya bertekuk lutut dan memaafkan apa yang telah terjadi. Karena bagi Laras semuanya sudah terlanjur. Dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi nanti. Yang penting dia bisa memiliki semua harta milik kakak madunya itu dan hidup bahagia bersama Rudy. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.